Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadila dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjadi moderator. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan materi-materi Bapak dan Ibu materi yang akan mengasih kita materi. Di sini ada Pak Isman, Bu Rizka, Bu Jenny, dan Bu Hajike. Kita di sini akan membahas sebuah tema, yaitu budaya hidup bersih dan sehat. Nah, apalagi adik-adik, di situasi sekarang ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19 ini. Oke, mari kita mulai saja materi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali Ibu dan Bapak Guru yang ingin mengantarkan kita dalam materi ini. Perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk apa tuh? Apa gunanya kita harus berperilaku hidup bersih? Apa gunanya kita berperilaku hidup sehat coba untuk kehidupan sehari-hari? Yang membiasakan kita untuk hidup teratur, sehat, terhindar virus ya, apalagi sedang pandemi seperti ini. Ya, dengan pembiasaan perilaku hidup sehat itu sebenarnya tidak harus dengan adanya pandemi. Harusnya kita sadar dari dulu bahwa kebersihan dan kesehatan itu sangat penting sekali ya bagi kita. Dengan adanya pandemi di sini tentunya lebih ditingkatkan kembali. Misalnya pada saat pada saat kita pulang dari luar gitu, harus jangan langsung berinteraksi dengan orang rumah, tetapi kita harus membersihkan diri. Yang mungkin pertama-tamanya kita mencuci tangan ataupun kita langsung dengan mandi dan mengganti pakaiannya seperti itu. Sendal, sepatu ditinggal di luar ya. Iya. Sendal, sepatu, jaket, kalau pakai jaket ditinggal aja di luar. Bila perlu di pinggir jalan aja, biar diambil pemulung. Menurut Pak Isman bagaimana tuh? Perilaku hidup sehat tuh modal ya. Artinya kan itu adalah modal dasar manusia. Jika kita mau melakukan apa-apa kalau nggak sehat nggak percuma gitu. Jadi Allah ciptakan manusia ke dalam ke muka bumi ini ya, pertama kesehatan itu adalah nomor satu. Karena tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun jika manusia tidak sehat. Dan modal dasar inilah yang harus dijadikan patokan pegangan manusia untuk selalu dia berperilaku menuju ke kesehatan dia. Apalagi di masa COVID sekarang, terutama bagi manula seperti kita. Kalau anak-anak mungkin ya adik-adik yang di rumah usianya masih kuat, tapi di masa pandemi tetap aja. Hanya mungkin bagi kita yang sudah mulai usia di atas 40-an ya lumayan resiko saat ini terpapar ya luar biasa sekali. Ya, kami dari pihak sekolah yang pemateri ini mengajak kepada seluruh siswa baru di masa pengenalan lingkungan sekolah ini bahwa kesehatan adalah modal dasar kalian. Kita tidak akan memiliki atau bisa melakukan aktivitas apapun tanpa punya bekal atau misalnya tanpa didasari dengan sehat. Dan untuk sehat itu ada beberapa hal. Intinya ya bagaimana trik-triknya mungkin ibu-ibu nanti memaparkan. Ya, misalnya untuk siswa ya atau anak-anak meskipun usianya masih mungkin staminanya lebih bagus dibanding dengan kita ya yang usianya 40 tahun ke atas, tapi tetap harus menjaga kesehatannya. Misalnya biasanya jajan sembarangan, itu kan kita diharuskan ya. Kalaupun misalnya kita bisa belajar, tapi selama ini masih daring ya. Kalaupun harus kita belajar di sekolah dengan aturan atau protokol kesehatan yang ada, tentunya salah satunya siswa tidak boleh
jajan di kantin dan mungkin kantin juga akan tutup ya. Tetapi dengan membawa sendiri ataupun perlengkapan ibadah ya yang biasanya di musola bareng-bareng, sekarang kita bawa perlengkapan masing-masing gitu, dan air minum. Kemudian untuk menjaga kebersihannya kan kita tidak jajan buang sembarangan, tapi dengan membawa makanan ataupun minuman juga bisa meminimalisir untuk kebersihannya seperti itu. Terutama kayak kita ini pakai masker. Iya. Kalau ini tidak bisa jaga jarak karena keterbatasan kamera ya. Harusnya kita ini sudah tidak memenuhi standar jaga jarak ya. Harusnya Tapi 1 meter. harusnya 1 sampai 2 meter. Tapi karena kondisi terbatas sehingga kita terpaksa pakai masker. Kenapa? Kita harus pakai masker, coba Bu Rizka. Mencegah penularan virus. Melalui Iya. droplet. Ya, Droplet. Dan yang terbaru sekarang katanya bahwa virus Udara. itu bisa bertahan lama di udara. Ya. Sehingga kita akan menghirup udara yang sudah mengandung virus. Itu penelitian yang baru diumumkan oleh WHO. Sehingga memang kita wajib menggunakan masker. Yang terbaru Pak Ismannya ada aturan dari pemerintah bahwa mengenai penggunaan masker itu? Betul. Jadi terutama di ruangan yang ber-AC sekarang luar biasa sekali. Penelitian sekarang di ruang ber-AC itu terpapar virus lebih beresiko karena keterbatasan sirkulasi udara. Makanya tetap yang sehat itu kita tanpa menggunakan AC dan udara sirkulasinya lebih bagus. Karena itu kita di ruangan Betul. terbuka ya. Ruangan terbuka untuk memperkecil resiko penularannya. Jadi anak-anak hindarilah ruangan ber-AC, nggak usah dulu lah ke warnet ya. Ya. Ke warnet, nggak usah dulu nge-mall. Apalagi mall itu tertutup sekali sehingga yang berbahaya sekarang OTG ya. Orang Ya, tanpa OTG. gejala, kalian itu terutama. Orang tanpa gejala tetapi dia sudah membawa virus. Coba kalau batuk, kalau bersin, udah melayang-layang deh virusnya. Jadi membudayakan hidup sehat itu tugas masing-masing ya Bu ya. Betul. Bukan tugas petugas kesehatan, petugas kebersihan, dokter, suster gitu ya, tapi kita sendiri gitu ya Bu ya. Dari diri Mulai sendiri. Iya, dari kesadaran hal dari yang diri kecil, sendiri. mulai dari diri sendiri. Kalau yang kemarin-kemarin belum hidup sehat, mulailah dari sekarang gitu. Ya. Jadi langkah-langkahnya kalau dari luar rumah, kalau keluar rumah Harus pakai masker. dulu ya Bu. makan dulu ya. Makan dulu yang Makan dulu. Jangan jajan sembarangan di luar ya. Itu. Kemudian bawaan yang wajib itu apa selama pandemi? Hand sanitizer. Hand. Masker pasti. Tapi lebih bagus itu cuci tangan teratur ya, kalau habis ngapain cuci tangan lagi biasakan. Kalau sudah terbiasa kan nggak disuruh-suruh gitu, nggak berat ya Bu ya. Seperti itu. Jadi lebih teratur, itu lebih buat diri sendiri dan orang lain. Dan cuci tangan juga nggak salah-salah Iya, ya. harus menggunakan sabun ya. Menggunakan sabun. Terus ada caranya ya Bu ya. Caranya Setelah jarinya dari mulai begini, Telapak ya, kemudian telapak, sela-sela jari, yang punggung. punggung, Ya. terus Kuku Jari-jarinya juga mesti apa ya? dibersihin. berarti nggak boleh kukunya nggak boleh panjang Pak ya. Panjang. Karena bisa aja dia nyelip di antara kuku ya. Iya. Kemudian di ini ya, di ininya ini ya, di Iya. telapak tangan ya, Polanya. di telapak tangan. Nah, itu kita baru tahu juga ya, cuci tangan yang benar. Yang benar ya. Kalau biasanya asal-asalan. Biasanya gini aja, dah beres gitu. Padahal berarti yang benar itu begini sela-sela jari, ini punggung. Nggak usah sampai sini kali ya. Iya, hanya ini aja ya yang Pernah di itu yang lebay sampai sini dia pakai hand sanitizer. Mumpung gretong kali ya. Jadi dia pakai sampai sini hand Yang sanitizer. paling penting kan air mengalir Bu. Air Iya. mengalir ya. Kalau misalnya kita coba-coba aja di situ juga percuma. Karena dengan air mengalir minimal kalau misalnya ada virusnya dia lewat begitu saja. Dari yang mengkhawatirkan sekarang ya kita berarti udah dari bulan Januari ya. Jadi
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sudah hampir 7 bulan. Kita 7 bulan dalam masa pandemi ini luar biasa. Tapi ada beberapa pembelajaran yang kita petik dari pandemi. Saya baca di hari ini 13 juta orang, 13.400.000 lebih terpapar COVID virus. Itu di dunia ya. Dunia. Dan sekitar hampir setengah juta orang udah meninggal Itu yang positif loh Pak. yang positif. Belum lagi Belum yang DP, PDP, dan DP. OTG ya, masih banyak. yang meninggal tapi dia masih belum keluar hasil tes swabnya. Ya, Itu banyak juga kan banyak. sebenarnya. Jadi tidak terdeteksi kalau misalnya meninggal hasil swabnya belum ketemu, itu kan beberapa keluarganya ada ODP, PDP itu belum ketemu, belum diumumkan hasilnya. Nah itu yang dikhawatirkan. Betul. Kemudian yang paling penting Bu, bagaimana jika siswa sudah mulai diperbolehkan sekolah? Masuk sekolah. Nah ini yang harus kita berikan pembelajaran ke mereka, terutama ya sekarang alhamdulillah Sukabumi sudah zona hijau, tapi bukan berarti kita bisa leluasa. Tetap waspada Makanya ya. kita masih melakukan daring seperti ini, bukan berarti tidak sayang dengan generasi berikutnya kalian tidak sekolah, tapi tetap pemerintah juga masih memperhatikan dan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatannya. Yang paling Meskipun utama Pak zona ya. hijau, makanya Sukabumi kota kita masih di rumah aja. Meskipun sebel anak-anak. Hari ini kapan sekolah gitu kan? Kenapa Pak mereka sebel nggak ke sekolah coba? Nggak punya bekal. Itu dia. Pemasukan Yang utama dari itu mana? katanya nggak digaji. Nah, yang harus dipertimbangkan buat kalian ketika memasuki sebuah ruangan, kadang-kadang tangan kita tidak terkontrol, apalagi misalnya jika masuk supermarket yang tertutup, diusahakan untuk membuka pintu itu kita jangan untuk saat ini jangan digunakan tempat-tempat misalnya kan ada pegangan. Nah, pegangan ini berbahaya. Kalau sekarang misalnya yang masuk ke supermarket ada 1.000 orang sehari, berarti 1.000 tangan, 1.000 keringat. Yang saya sudah membiasakan dengan anak, bila masuk ke supermarket, yang saya buka kaca dari bawahnya, atau misalnya ini pegangan dari sebelah sininya dari mana aja, kita hindari pegangan. Pegangan itu. Tapi ada juga yang justru yang harus dibersihkan setiap hari dengan semprotan disinfektan adalah itu pegangan. ya. Jangan sampai orang berpikiran harus kena disinfektan itu semuanya gitu kan. Justru Bazir ya. ketika Indonesia membuat tabung seperti itu masuk ke ruangan, WHO menertawakan karena dengan alkohol badan kita itu ada alergi kadang-kadang. Betul. Dan yang harus dibersihkan itu adalah ketika meja, kemudian pintu. Nah di sekolah justru yang perlu kalian waspada setiap hari jika nanti kita sudah mulai pembelajaran secara langsung, sebaiknya kita prepare meja kita, kebiasaan baru itu ya. ya, Iya, dengan adaptasi kebiasaan baru seperti itu. KBN. Pintu-pintu juga. Makanya kita kemarin minta ke pihak sekolah juga ketika kita mau ada minta disterilkan, ya alhamdulillah sebelum kemarin adanya daftar ulang sekolah kita udah steril semuanya, dalam artian sudah disemprot disinfektan. Itu rentan. Nah mungkin kiat-kiat ada beberapa Bu. Ini Olahraga, tangan nggak boleh rajin-rajin menyentuh wajah. Karena itu masuk melalui hidung dan mulut ya. Iya. Orang yang suka ngupil, Iya. yang suka ngupil, terus yang Kucek mata. atau gigit kuku, Iya. kucek mata itu memang perlu benar-benar dihindari karena virus itu masuk dari situ ya. Jadi memulai kebiasaan baru, jangan tangan itu jangan suka menyentuh wajah. Di samping nanti jadi banyak jerawat kan karena tangan kotor ya. ke muka jadi jerawat. Jadi jangan suka ngupil dulu.
ngupil harus cuci tangan dulu sebelum Iya. ngupil. Ingat. Setelah ngupil juga cuci tangan Setelah lagi. ngupil cuci tangan lagi. Jangan suka gigit kuku. Karena kita menghadapi musuh yang tidak terlihat Tidak ya. terlihat. Iya. Kalau musuhnya terlihat mah enak aja kita kabur. Tapi ini musuhnya tidak terlihat, itu yang sangat berbahaya. Apalagi yang gejala orang tidak bergejala kan Iya, lebih ya, OTG berbahaya. itu ya. Lebih berbahaya lagi. Kalau yang jelas-jelas mereka ada ciri-ciri misalnya bersin-bersin, batuk, kemudian sesak, Ya, itu suhu tanda-tanda yang badan kuat, tinggi, suhu ya. badan tinggi. Ini yang lebih berbahaya adalah ketika kita berdekatan dengan orang yang biasa-biasa tanpa gejala, padahal dia sudah Terpapar virus. Jadi kalau sudah merasa suhu badan tinggi, ya udah. Kita harus menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Tinggal aja di rumah, rebahan aja, Iya, nggak usah kegiatan keluar ya. jangan keluar. Jadi walaupun zona hijau katanya Pak ya, Ya, kita tidak belum artinya bukan kita bebas keluar seenaknya, nge-mall jangan, tetap. Ya, bahkan sekarang itu kalau misalnya kita tidak mengenakan masker gitu ya, kita Iya. akan kena denda ya. Iya, Ya, sekarang mulai. aturan baru. ada aturan baru memang mulai bisa diterapkan untuk kena denda nanti ke depan. Karena salah satunya adalah bagaimana tiap orang menjaga dan mencegah. Yang berbahaya itu kan ketika saya ngomong misalnya Ya, dropletnya ya. bisa Ya. itu percikan ludah kita bisa membuat penyebaran. Karena kita nggak tahu apakah saya positif atau tidak. Nah, itu bisa dibuktikan dengan tes. Sebentar saya juga belum tes sama sekarang. Karena toh kita bukan berada di daerah apa tuh yang ada terinfeksi Pak. Betul. Jadi untuk apa mubazir dana pemerintah Iya. ya? Kecuali kita berada di klaster kayak Iya, klaster klaster. daerah yang ada terkena, baru kita wajib untuk tes. Jadi Terus kan- ada yang menarik Bu, Iya. selama kita di rumah juga kalau misalnya hanya di rumah saja kan boleh. Makanya untuk kalian juga olahraga tetap berjalan. Oh, betul. Stamina ya. Stamina, karena salah satunya adalah bagaimana stamina kita, apalagi paparan virus ini ke orang-orang yang punya penyakit tertentu ini luar biasa. Salah satunya juga stamina kita kurang bagus, dia akan menyerang lebih aktif lagi. Itu yang terjadi sekarang. Karena yang kita lihat kebanyakan orang yang meninggal itu adalah mereka yang punya riwayat Penyakit. penyakit. Ya. Makanya lebih rentan. Tapi bukan berarti yang tidak berpenyakit juga tidak beresiko. Tetap dengan merasa sehat, tapi tetap kita harus waspada dan harus benar-benar menjaga. Menjaga orang tua Pak ya. Terutama itu Orang yang di sekitar kita. orang yang di sekitar kita. Misalnya kalian bisa aja main ke rumah teman-teman yang lain, merasa biasa-biasa saja, kumpul-kumpul. Ketika pulang ada nenek kamu di rumah, kita biasa-biasa. Tapi ketika pulang ada nenek, ini rentan sekali. Itu yang berbahaya. Betul, betul. Makanya sekarang kalian sudah bukan SMP lagi, sekarang masuk ke jenjang sekolah menengah atas. Saya harap yuk bareng-bareng kita mulai menjaga. Dan insya Allah ini COVID-19 itu ada hikmahnya yang luar biasa. Ya, banyak sekali ya. Buat hikmahnya. alam, termasuk juga perusahaan-perusahaan sekarang belum tikar. Betul. Yang besar, Iya. apalagi yang kecil. Masih ada. Tapi nanti ada perputaran di sana. Jangan sampai konglomerasi dipegang tertentu dengan sekarang dia jatuh. Lalu saya baca juga beberapa perusahaan besar yang luar biasa sebenarnya sahamnya mulai anjlok dan mulai jatuh sekarang. Ya kita alhamdulillah masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa menikmati udara segar. Kita nikmati aja dulu. Intinya adalah jangan dulu banyak kemauan. Yang penting kita sehat, kita bisa punya energi, kita bisa. Dan dampak alam yang luar biasa tuh ternyata ketika wabah COVID ini datang, ternyata atmosfer juga clear di beberapa kota yang tadinya tertutup sehari-hari dengan polusi udara karena aktivitas manusia. Beberapa bulan ini cenderung langit juga lebih cerah. Jakarta juga yang dulunya
tidak pernah kelihatan jarak sekian meter, sekian ratus meter, sekarang udah mulai clear gitu kan. Termasuk Wuhan ya dulu. Ketika dilihat dari satelit, ketika corona datang, Wuhan sangat bersih gitu. Apalagi di tempat-tempat yang lain. Waktu lockdown. Tidak ada aktivitas. Hanya memang yang bingung dilema sekarang adalah ketika daring kita pembelajaran di rumah juga mungkin kalian kurang nyaman. Kami pun sama sebenarnya. Ngajar sendiri tanpa tatap muka, tanpa ada interaksi itu pun Tidak ada ruhnya gitu ya. tidak ada ruh. Ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Tapi mau apa lagi? Sementara satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan warga negaranya, tapi tidak bisa menghentikan semua aktivitas begitu saja. Makanya bagaimana caranya proses pembelajaran terus berjalan, transfer ilmu terus berjalan. Dan ini di masa COVID memang segalanya luar biasa, kita sangat terbatas. Silakan kalau ini lagi. Kita ambil hikmahnya saja. Kalau bagi guru selama ini kita liburnya terbatas. Ya. Sekarang kita liburnya banyak, bukan libur ya, bukan tetap. libur ya. Banyak waktu untuk keluarga, kalian juga. Nikmati dah omelan mamahmu. Nikmatilah banyak gurunya rebahan. Banyak hikmahnya sebenarnya dari COVID ini ya. Tapi meskipun pembelajaran secara daring jangan berleha-leha ya, tetap mengikuti, kemudian sampai akhirnya karena banyak waktu yang ini sekarang itu game atau apa ya, jadi Nah. diisilah dengan aktivitas yang positif ya. Nah, ada salah satu ini juga Bu, ingat ketika di game itu kadang-kadang handphone berpindah atau stick. Betul, Iya. betul Pak. Salah Anak-anak satu biasanya ya. usia-usia kalian tuh biasanya di game online atau apa itu luar biasa kan. Waktu-waktu sekarang masa kayak gini bukannya di rumah santai, tapi kebanyakan nyari-nyari tempat game online. Nah ini yang lebih berbahaya justru ketika stick itu berpindah tangan, Berpindah tangan ke tangan, tangan, ya. itu lebih berbahaya lagi. Betul. Kadang-kadang kan kita keringetan di ruangan, pegang stick, langsung ngusap. Iya. Betul. Nah itu luar biasa. Berarti solusinya apa Pak kalau stick itu? Diapain tuh? Tetap Supaya solusinya bebas virus? kamu Di solusinya rumah lah untuk pribadi. harus menghindari benda yang sering dipakai bergantian. Iya. Kayak stick, mouse itu dihindari. Kenapa? Dengan mouse ada keringat nempel, kemudian kita pakai lagi itu pun berbahaya. Ya kita di lingkungan pendidikan kadang-kadang kan komputer satu komputer pakai berpindah-pindah. bersama. Itu pun sama. Salah satu solusinya ya sebelum pakai bagusnya sih kita pakai hand sanitizer juga bisa. Semua ya. Bisa. Selalu bawa itu ya disinfektan ya yang Nah justru yang harus dipakai disinfektan itu justru hal-hal kayak gitu. yang yang stick. Bukan yang badannya disemprot. Bukan parfum keles. Stick itu berbahaya. Kemudian juga ya tadi kalau misalnya umum-umum, kemudian kayak naik angkutan umum juga Iya. ketika naik itu berbahaya juga sebenarnya. Betul. Dan itu tidak bisa setiap saat, misalnya supir angkot dia turun lap, dia turun melap. Iya, Betul, nggak enggak mungkin. pastinya Karena juga. satu kali rute perjalanan misalnya dia membawa 12 orang, kalau ada satu orang yang punya virus, kemudian dia mengeluarkan keringat dan virusnya nempel, maka itu di angkot bisa beredar. Penumpang berikutnya bisa Jadi kalau tidak bisa dihindari tangannya Iya. jangan ramah. Betul. Rajin menjamah. Jadi naik angkot hindari aja memegang-megang. itu pun keluar rumah tuh Uh-uh. kalau yang urgent banget gitu ya, Uh-uh. cuma tetap aja di rumah gitu kan ya. Kalau tidak terlalu penting ya. Iya. Oke. Kesimpulannya bahwa Simpulannya ya kita harus hidup sehat hidup. dalam pola hidup sehat Biasa. pasca pandemik ataupun dalam masa pandemik itu harus digunakan. Apalagi nanti mudah-mudahan di masa pandemik ini pembelajaran
kita saling menjaga kesehatan kita betul. dari mulai hal-hal virus dan lain sebagainya kita sudah antisipasi, dan mudah-mudahan pasca pandemi berlalu pola hidup itu Berubah. masih Iya, kita masih terapkan, mengikuti dengan perilaku Jadi ya, kebiasaan. Iya. Jadi kebiasaan. kebiasaan. Karena memang dalam ajaran agama pun diajarkan kalau misalnya mau makan cuci tangan. Betul. Sehari untuk cuci tangan itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita mau jajan tanpa membasuh tangan dulu, asal sobek makan. Nah ini kebiasaan uang, seperti apa? ini, termasuk pegang uang dari pasar dari mana, kadang-kadang kita nggak cuci tangan dulu. Betul. Ya, menghindarinya jangan bawa bekal dari rumah aja ya, Betul. supaya tidak berinteraksi dengan orang lain, mengeluarkan uang ya. Salah satunya yang kebijakan kalau misalnya sekolah dimulai pun kantin tidak bisa diberlakukan. Itu masih lebih safety kalau kita bawa dari rumah masing-masing. Ya mudah-mudahan ada hikmah dari balik COVID ini untuk kita semua bisa saling menjaga dan bisa lebih waspada lagi. Sayangilah kesehatan kalian, karena kesehatan itu adalah modal pertama untuk hidup kita. Ngapain banyak uang kalau nggak sehat ya? Betul. Tidak bisa dinikmati. Yang paling enak tuh sehat, banyak uang, bebas pikiran. Dan ada yang paling penting Bu itu, Betul. bebas pikiran, Iya. positive thinking. Biasa. Kadang-kadang Positive banyak thinking, orang ya. sehat itu karena dari pikirannya sehat. mempengaruhi imunitas. Pengaruh. Karena kadang-kadang banyak orang yang sakit karena jiwa, karena pikirannya sakit. Pikirannya sendiri ya. Dari pikiran yang sakit pribadinya akhirnya ke fisiknya pun sakit. Itu juga penting. Selain misalnya tadi fit badan olahraga, kemudian kita menjaga Pola makan yang teratur dan pola makan, pola tidur, termasuk Iya. saya nih pola Pola tidurnya tidur, yang jangan begadang yang agak terus. berat nih. Karena tuntutan kerjanya kadang-kadang bergantung malam. Istirahat cukup Pak ya. Jelas. Apalagi sekarang anak-anak juga gitu. Betul. Yang jelas mentang-mentang nyantai merasa ya pagi. istirahat cukup. Oh, dibalik dunianya. Betul. Jadi seperti kelelawar. Kalau malamnya begadang, siangnya Pagi-pagi tidur. Dari pagi sampai itu tidur. Tidur ya. dia. Iya. Itu tidak benar Iya. sebenarnya. Oke. Begitu dulu paparan kita Siap. bahwa hidup sehat itu sangat penting. Dan abaikan Sangat saya. berharga. Sangat benar. Lebih dari segalanya kesehatan tuh. Ya tetap di rumah aja anak-anak. Makanya kita pembelajaran sekarang daring, kalian diharapkan tetap meskipun di rumah protokol kesehatan harus diterapkan, jaga jarak, kemudian cuci tangan, gunakan masker supaya jika ada virus di diri kita tidak menular ke orang lain. Iya. Segitu Silakan. dulu Ibu ya. Segitu Ya. dulu. Mungkin dari kami. Nah, silakan bisa ditutup dulu. Ya. Sekarang barangkali ada adik-adik yang ingin sekalian ada yang mau bertanya. Silakan. Ada sesi tanya jawab, silakan. Pak, nggak ada, kedengeran. Belum ya? Tidak ada mungkin. Karena mereka udah pada Udah tahu dan Iya. tentunya udah sadar diri Sudah lah tentang sadar. kesehatannya. Memang untuk yang masalah ini kan karena gencar pemerintah dan lain sebagainya, mungkin mereka sudah paham. Tahu. Hanya tinggal melakukan. Ya. Tinggal Aplikasinya dalam kehidupan Betul. sehari-hari ya. Teori mah bisa dibaca, Iya. cuma praktek Praktek yang susah. sulit. Yang paling penting itu sebenarnya. Mungkin bisa ditutup saja, silakan. Tutup saja. Ada. Ada. Assalamualaikum Ibu Bapak, bagaimana jika orang seperti saya yang mempunyai penyakit asma dan selalu kambuh dan sering batuk-batuk? Dari Rashid Subadri 01. Jadi sering ditakutin merenya sama teman-teman. Jadi parno. Jadi Pasti. parno. Karena kan semenjak ada virus corona, keparnoan itu jadi tinggi ya. Oh Iya. benar, Batuk demam dikit. dikit. Aduh sudah Orang juga yang batuk jadi dikit udah kena. Gimana Pak Isman atau Bu Rizka? Tetap kalau asma, asma tinggi tuh ya? harus dihindari tempat satu yang dingin ya. Biasanya asma harus di tempat yang panas, kemudian yang lebih beresiko memang
resiko tinggi dia. Iya. Jadi tetap protokol kesehatan dipakai sama. Dan hindari keluar rumah. Sudah. Iya. Jadi Jadi itu saat ini aja. masih tetap daring Iya. ya untuk pembelajaran, jadi tidak berinteraksi dengan teman, Iya. hanya dengan keluarga saja mungkin ya, Ya. dengan menjaga kesehatan. Dan tetap bugar, olahraga. Sekarang kan banyak waktu ya. Iya. Lagi sepedahan, sepeda lah paling laris sekarang. Lagi itu, atau kalau terlalu berat tugas Mai Pak ya, jalan kaki. Jalan kaki aja. Karena ibu sekarang juga tiap pagi jalan kaki, hanya 45 menit. Iya. Jalan kaki pagi itu badan jadi bugar, ibu sudah rasakan sendiri. Dan pola hidup sehat, jangan ikut dengan teman yang lain seperti kelelawar itu ya. Iya. Tetap Pola tidur yang tidur cukup, minimal 8 ya. jam. Tidur minimal 8 jam. Jangan juga satu harian tidur. Itu udah nggak normal lagi. Makan makanan sehat, bergizi, buah, sayur, ikan. Jangan makan mie instan secara berlebihan. Yang junk foodnya. Junk food, oke junk food sekarang enggak ya, Enggak. tapi mie instan ya. Oh iya, Wah iya. paling enak itu. Boleh, tapi 3 hari sekali ya. Gitu dia, boleh tapi dibatasi. Jadi kalau polanya sudah bagus seperti itu nggak usah kita parno ya Bu, Jangan ya? parno, Iya. betul. Jadi terlalu banyak pikiran juga kan Menurunkan Iya, imun ya. iya. Minum vitamin C. Oh iya. Harus minum vitamin C secara teratur. Jangan juga berlebihan, nanti lambungnya jadi sakit mah. Sama mengenai Asam lambung. Oke, pertanyaan selanjutnya ada. Next lagi. Dari Wina underscore izin bertanya, kalau misalnya ada yang belum sadar diri terus keluar terus gimana? Yang belum sadar diri. Yang belum sadar itu digetak kepalanya. Beres. kita aja yang Digetak kepalanya. kalau susah dikasih tahu. Cuma yang bingung tuh kesadaran masyarakat ya. Terutama saya sempat bikin video diunggah di posting di Facebook karena saat pemerintah menggaungkan kemudian mengiklankan kita di rumah saja dan sebagainya, aktivitas dari rumah, saya melihat tetangga kok sepertinya nggak ada apa-apa. Santuy ya. Pada nongkrong, pada jalan, ngerumpi dan lain Nggak pakai sebagainya. masker? Enggak. Saya saat itu mulai beli disinfektan, beli kemudian hand sanitizer, beli. Bagaimana untuk menjaga orang tua, memantau mereka, memantau keluarga, anak-anak. Bahkan yang bertamu juga cuek, yang cuek itu juga. Jadi kita yang deg-degan ya. Aneh Kayaknya sekarang. kita mereka pulang ya udah kalau di depan- langsung sibuk. kalau di depan mereka kita nggak berani ya, takut tersinggung Betul, kan. betul. Ketika mereka pulang, buru-buru kita bersihin. Benar, kasih desinfektan itu apa yang dia sentuh. Nah itu kembali lagi ke kesadaran keluarga masing-masing gitu ya. Karena mereka belum sadar, memang sih takdir tuh kadang-kadang yang membalikan yang enak tuh apa yang mau mau. Betul. Tapi kita kan harus berusaha Mati ya. Tuhan yang Iya. ngatur. Hanya kan dalam sebuah hadis juga janganlah kamu memasuki daerah yang terkena Iya. wabah. Bahkan ketika ada di sebuah daerah yang kena wabah, janganlah keluar. Iya, kita jadi Ketika mati di tempat itu syahid. Itu dalam sebuah agama seperti itu. Itu luar biasa sekali loh. Zaman Rasul, sahabat meninggal dalam sebuah wabah, saking takut menyebar, makanya Rasul diam di sana dan matinya pun syahid. Karena apa? Dia mempertahankan diri untuk tidak menyebarkan ke orang lain. Itu lebih baik daripada dia menghindar keluar karena sudah membawa virus, bisa menyerang yang lebih banyak. Menyelamatkan orang lain, Pak ya. Iya, hukumnya sampai ke sana dan orang nggak ngerti. Kadang-kadang kita ngelihat, oh ini dari Jakarta kok pulang ke sini ngapain? Padahal sekarang daerahnya lagi berat, atau misalnya dari kota mana atau gimana gitu kan. Padahal kalau ngelihat dari sisi agama aja sudah seperti itu. Jika ada terpapar di sebuah tempat, wabah, ya. sebuah wabah, maka janganlah mendekati atau datang ke tempat Iya, tersebut. betul. Dan jika memang kita sudah di tempat tersebut, janganlah keluar. Nah ini bagaimana yang bulan Tidak balik sadar. kemudian keluar Ya, terus, nggak Kita nggak peduli. bisa berbuat apa-apa. kembali ke diri Kembali ke diri Kembali ke sendiri diri saja. sendiri. Sudah, kembali ke Paling diri kalau sendiri. misalnya yang tadi bertanya bisa mengingatkan, ya Ah, ingatkan. Oh, kalau Kalau nggak bisa berani ya mengingatkan.
Kalau enggak, Sendiri aja, pakai masker nggak apa. sekian, yang 300 sekian dulu. Nanti juga dia bisa mengajak temannya, menyadarkan temannya, akhirnya banyak kesadaran itu akan muncul. Itu mungkin jawabannya. Ada lagi yang pertanyaan Neng? Udah sih, gak ada lagi. Udah cukup ya? Bentar, ada lagi. Ada. Oke. Dari Wina juga katanya izin bertanya lagi kalau Ya. misalkan ada orang yang benar-benar gak peduli sama keadaan sekarang, terus sebebasnya apa yang dilakukan dia kayak nongkrong gitu, terus gak ngikutin protokol kesehatan gimana? Kita aja deh, kita hindari aja udah. Kalau sudah tidak diperingatkan atau dikasih tahu susah ya sudah. Kita aja yang kita aja menghindar. yang nggak usah ikut-ikut ya tetap. Kita jangan ikut. Hindar gitu ya. Kita aja hindari aja kerumunan. Ya intinya hindari kerumunan, sudah. Ya. Di rumah Kalau saja. dia bisa yang tidak bisa ya. Biarin aja dia ya. resiko. Resikonya nanti dia ya. Seperti orang yang memaksakan membawa mayat dari rumah sakit tanpa protokol kesehatan, alasan agama, alasan apa. MUI juga sudah berpikir yang sedemikian rupa. Akhirnya kan mereka Terpapar, menyusahkan orang lain. Makanya sekarang kalau ada pemaksaan pembawaan mayat seperti itu, yang dikhawatirkan bukan masalah apa-apa, terpaparnya. Dan ternyata kemarin ketika ada beberapa puluh orang yang di Sulawesi itu, ketika diperiksa dari 30 orang yang membawa mayat secara paksa dari rumah sakit, mereka mungkin merasa nggak peduli kan, nah ngapain, cuek, ambil aja begitu. Setelah dia ternyata positif baru ngerasa. Tahu rasa. Jadi seperti itulah, nanti biarkan. Kalau misalnya tidak bisa tidak bisa dibilangin, tidak bisa dikasih Nggak sadar saran juga, ya. hindari aja. Ketika dia udah ngerasa baru, oh iya, betapa pentingnya gitu kan. Ada lagi pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak, saya Rifki Muzaki yang bertanya. Jadi kita itu sekarang ada wacana yang dimana ada kalung antivirus corona. Jadi ketika kita pakai kalung itu nggak akan terkena corona. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Sebetulnya sampai detik ini belum ada ya obat yang bisa benar-benar ampuh karena penelitian ini masih terus berlanjut. Kalau misalnya memang ada, pasti pemerintah pun langsung akan gencar membuat dan jadi Menyarankan sementara ya? itu kebanyakan baru menganalisa sekian persen dan itu nanti lebih ke memang jual beli dan bisnis. Tapi ya wajar-wajar saja, namanya juga orang berspekulasi, orang usaha. Tapi nanti kita menunggu dari pemerintah. Kalau misalnya memang kalung tersebut ampuh, pemerintah mungkin nanti pun akan mencoba membuat atau membagikan. Jadi jangan dulu percaya dengan hal-hal seperti itu, kecuali kalau misalnya memang sudah teruji dari Badan POM, dari apa, WHO yang lebih sekarang lebih kuat di dunia adalah keputusan WHO nanti. Jadi itu sementara jangan dulu belilah. Takutnya nanti mahal-mahal beli vitamin tetap aja gitu kan. Mending beli vitamin, betul. Ya silakan, ada lagi. Dari Rashid Subadri 01. Assalamualaikum Ibu Bapak, izin bertanya lagi. Ya. Bagaimana dengan saya yang diam di pondok pesantren yang tidak memperdulikan kesehatan dan seseringnya keluar dari pondok pesantren dan tidak menggunakan masker? Nah itu dia. Yang menjadi masalah justru sekarang pesantren pun gencar sedang diarahkan ke sana. Kamu yang di pesantren lebih nak, hati-hati aja, jangan sampai kamu megang-megang barang yang kebanyakan dipegang orang. Karena kita nggak tahu di pesantren tuh kalau misalnya gatal satu, gatal semua. Pasti. Karena tadi kadang-kadang kebiasaan hidup sehat untuk di kampung itu tidak diterapkan. Itu yang lebih berbahaya. Makanya protokol kesehatan itulah yang kamu harus gunakan biar orang lain enggak. Berarti harus pakai masker terus dia ya? Minimal ya. Kalau gitu ya? Betul. Semua minimalnya harus itu. Berarti harus pakai masker selalu. Iya.
Tapi yang jelas sekarang pesantren pun sedang bukan diwaspadai. Memang beberapa sekolah sekarang tidak ada aktivitas dulu, bukan apa-apa, takutnya ini penyebaran. Angkatan Darat sejak sekarang kemarin di Bandung terjadi lagi. Sama, yang namanya apalagi hidup di asrama bareng-bareng tinggi resiko. Sukabumi juga dulu kita kaget Iya. ketika gubernur menyatakan 300 orang terpapar. Wali kota tetap bersikeras, warga saya enggak. Iya. Karena memang Capa Angkatan Darat bukan warga Sukabumi tapi pendidikan, dan itu ternyata sudah diamankan, makanya langsung Sukabumi zona merah, lokasi itu tertutup semuanya. Jadi tuh buat kamu berarti lebih hati-hati aja. Sering di udara terbuka, mungkin di pesantren itu kamu harus sering di teras, mungkin begitu ya. Ya. Keluar aja, apa di teras bikin aja tikar di situ atau apa di situ aja rebahan di luar, jangan dalam ruangan. Perbanyaklah di luar ruangan gitu aja. Itu salah satu solusi, dan pakai masker. Tadi yang lebih bahaya tuh kan tempat-tempat pegangan. Yang sering Kadang-kadang pada disentuh. nongkrong, buka jendela, itu hati-hati. Tangga kadang ya Pak. Tangga kan gini Tangga, ya. pegangan tangga. Jangan pegang, tangannya jangan ramah. Iya, utamanya pokoknya kamu yang di pesantren mesti lebih safety lagi. Apalagi kalau misalnya pesantren jumlah santrinya ratusan, itu Tidak terkendali lagi tuh ya. lebih rawan lagi untuk penyebaran. Tapi mudah-mudahan insya Allah sih, kalau misalnya ustadznya memang mengajarkan protokol kesehatan dengan sangat gencar, mudah-mudahan bisa terhindar. Itu aja Vitamin C, jawabannya. ya minum vitamin C, olahraga, makan teratur, istirahat teratur, dan hindari ruang tertutup. Itu aja. Pakai masker. Udah. Oke, cukup kira-kira. Ada satu lagi. Pak, juga waktunya sampai jam berapa sih? Sampai Oh, udah 45 masih ada ya? ya dari RAN 4.20. Assalamualaikum Ibu Bapak, saya mau tanya asal usul COVID-19 dari apa? Tolong jelaskan sedetail-detailnya. Belum ketahuan dari mana, kalau dari awalnya sih dari kelelawar katanya. Udah, itu saja yang kita tahu. Jadi entah itu apapun itu terserah, yang penting bagaimana cara kita menghadapi itu aja. Jangan tahu dari mana. Dari mana-mananya pusing, itu bukan ranah kita untuk berpikir. Biarkan deh. Kita Penting jaga kita diri. Yang penting terhindar, hadapi sudah, itu aja. Nggak usah berdebat lagi dari mana. Katanya dari kelelawar. Sudah, makanya kamu jangan jadi kelelawar. Udah. Jangan jadi vampir. Dah. Ada lagi? Udah. Dah, yuk tutup. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi ke-1 ini pada hari Rabu tanggal 15 2020. Terima kasih kepada Bu Guru sudah mengasih materinya. Mari kita tutup acara kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.